Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa sholatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, turunkanlah kebaikan yang banyak untuk kami. Sungguh kami sangat butuh kepadamu ya Allah. Amin 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 ya Rabbal. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkat saja ya, hari ini kita masih diberikan panjang umur, sehat, berkah ya, cantik-cantik soleha, cantik-cantik manja. Mudah-mudahan dengan kita taklim di sini tambah sehat badan kita, tambah sehat dompet kita, tambah sehat keuangan kita semuanya ya. Walaupun mungkin ada banyak kabar-kabar tentang betapa susahnya 2025, 2026, tapi kita tetap percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah memberikan kita rezeki, karena Allah Maha Kaya, kita miskin, gitu kan? Do you understand? Yes. Mudah-mudahan dengan kita hadir di sini sekali lagi, yang sehat tambah sehat, yang sakit biar pada sembuh, yang belum nikah biar pada nikah, yang belum punya anak biar pada punya anak, yang belum pada punya pasangan semoga Allah berikan pasangan. Pokoknya kita minta yang baik-baik sama Allah, karena sehari-hari apa kita omongin adalah doa. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Mudah-mudahan amal ibadah kita kemarin sebulan Allah terima, Allah senang, Nabi senang, kita senang. Ya, Nabi cinta, Allah cinta, kita cinta, dan semuanya happy. Happy itu jadinya berat dong. Maksud gue happy. Ketawain gue sama anak gue ya. Everybody happy maksud gitu. You happy, I am happy, everybody happy. Kalau happy apa Kak? Semuanya berat. Oh my God, kita gak mau berat ya. Dan mudah-mudahan kita diberikan syafaat oleh Allah melalui Nabi dengan izin Allah, sehingga kita bisa memasuki surganya nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Innal jannata hurimat alal anbiya. Ya, kulluhum hatta adkhulaha. Sesungguhnya surga itu diharamkan bagi semua nabi, kecuali kalau aku duluan yang memasukinya. Keren gak nabi kita? Makanya hari Jumat banyakin baca Al-Kahfi dan banyakin selawat Nabi, karena hanya Nabi Muhammad yang masuk duluan, baru nabi yang lain boleh masuk. Wa kadzalika hurimat alal umami, dan surga ini diharamkan bagi semua umat, gak boleh masuk. Ya kan? Hatta tadkhulaha ummati, sampai umatku duluan yang masuk, barulah umat yang lain bisa masuk. Betapa istimewanya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Baik, hari ini kita akan bersilaturahim atau bersilaturahmi biar dapat banyak rezeki, biar barokah umur. Pertama, silaturahim udah paham semuanya ya. Silah menyambung, rahim yang ada hubungan rahim. Sebelumnya Umi minta Al-Fatihah dulu dari semuanya ya. Mudah-mudahan kita dikasih sehat, berkah, cantik. Tuh 2 3 sehat, berkah, cantik. Tuh 2 3 sehat, berkah, cantik. Ala hazimnya walikuliyatin soleha ya Allah. Untuk orang tua kami, semoga Allah berikan keberkahan. Untuk pasangan kami, untuk keluarga kami, untuk anak-anak kami semua ya Allah. Terutama untuk Majlis Taklim MNC Keputrian pada hari ini dan seterusnya, berikanlah kami keberkahan, kesehatan ya Allah. Biniyatin soleha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi filana. Silah menyambung rahim yang ada hubungan keluarga. Silaturahim artinya menyambung tali kasih sayang di antara hubungan keluarga. Adik, kakak, suami, istri, ipar, mantu, ponakan, dan sebagainya. Jadi kalau ada berantem-berantem, nyambung lagi. Ada berantem-berantem, nyambung lagi. Itulah tali silaturahim. Yang mana kalau kita habis berantem, habis konflik, mungkin habis salah paham sama saudara, sama suami, sama orang tua, harus cepat bayaan lagi biar rezekinya masuk. Kalau kita tidak memaafkan keluarga kita, nggak mau memaafkan saudara-saudara kita, mungkin ada dendam di hati,
atau memaafkan tapi forgive but not forget gitu ya. Gue maafin tapi gue nggak lupa, ya nggak apa-apa, yang penting ada kata maaf. Tapi ingat kalau kita nggak memaafkan nanti rezekinya seret. Jadi dibuka surat Ali Imran ayat 112, tolong mohon dibaca Kakak Indi. Ali Imran 112 ayat dan artinya. Dihinakanlah orang-orang yang tidak mau habul minallah, tidak mau berhabul minannas. Silakan dibaca. Gak apa-apa, itu ribet doang. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimud zilatu aynama suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nasi wa ba'u bighadabin minallah wa duribat alaihimul maskanatu zalika biannahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Artinya artinya mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang pada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Mereka mendapat murka dari Allah dan selalu diliputi kesengsaraan. Yang demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Sadaqallahul azim. Syukron. Duribat alaihimuz zillatu aynama sukifu. Kalian itu akan diberikan kehinaan dimanapun berada, kecuali orang yang mau menjaga tali agama Allah, maksudnya Quran dan hadis. Wahablim nanas, dan menjaga tali dengan manusia, terutama silaturahim ya. Habl itu tali, kalau silah menyambung. Dan mereka itu ketika mereka tidak mengindahkan perjanjian dengan manusia atau hablum minanas, ya kan, maka mereka mendapatkan murka dari Allah. Dan mereka diliputi oleh kesengsaraan karena mereka suka mengingkari ayat Allah dan membunuh para nabi, orang-orang itu ya, Bani Israel ya, orang Israel, tanpa hak atau alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka. Jadi kalau kita lihat ke ayat ini, orang kalau misalnya putus hubungan silaturahim, entah itu dengan keluarga atau dengan teman atau siapapun, pasti dia akan satu dihinakan, kedua seret rezeki, tiga nggak berkah umurnya. Karena mungkin kalau dia jahat pasti disumpahin cepat mati loh, hidup lo nyusahin aja, pas dia meninggal alhamdulillah. Nah, ada orang yang meninggalnya adalah istirahatnya dia, ada orang meninggalnya istirahatnya manusia dari kejahatan dia. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah teman-teman yang kalau kita nggak ada kita dicari, kalau ada kita diterima. Takutnya kita ada nggak diterima, nggak ada nggak dicari, sedih amat ya. Lo nggak nyariin itu tuh Miss Rosa, nggak, males banget bagi. Tapi pas dia nggak ada juga nggak penting. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dirindukan. Amin ya robbal. Jadi mudah-mudahan kemarin pas kita lebaran kita sudah menjaga tali silaturahim dengan orang tua, dengan suami, dengan adik-adik kakak kita, ponakan, tante, encang, cinya, babe. Mudah-mudahan semuanya yang udah pada menyambungnya mendapatkan rezeki yang barokah. Dan itu dalam hadis, barang siapa yang yunsa'a fi atharihi, barang siapa yang ingin diyabsuto fi rizkihi falyasir rahimah. Barang siapa yang kepengen diberkahi rezekinya, dilapangkan rezekinya dan diberkahi asar itu umurnya, maka dia harus nyambung tali silaturahim. Apa sih yang dimaksud dengan yabsutu rizkihi? Buka 4227. Yubsatu itu dibatesin, diukurin, ditaker, itu yubsatu. Coba dibuka 4227. Silakan Kakak Liza dibaca 4227. Dan jika Allah melapangkan rezeki kepada semua saja hamba-hambanya, niscaya mereka akan berbuat sewenang-wenang melampaui batas di bumi. Tetapi Allah menentukan rezeki itu dengan ukuran yang Ia kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha Waspada lagi Maha Melihat. Nah, ingat hadisnya begini bunyinya nih. Man yuridu an yunsa'a fi asarihi wa yubsato fi rizkihi falyasir rahimah.
Barang siapa yang kepengen mayuridu ayun sa'a, diberkahi, diingat, dikenang-kenang fi asarihi dalam umurnya. Kita nggak ada nih tapi terkenang. Dia tuh baik banget orangnya, tahu gak sih? Kalau ke kuburan orang tua lo sih, ya waktu dia baik banget. Itu berarti kan uyun sa'a, terkenang-kenang, asar, bekas-bekas yang dia tinggalkan, berarti umur. Yubsato, dan dilapangkan, diukur, ditakar rezekinya, firizkihi, maka dia harus yasil, nyambung rahimnya. Nah, mudah-mudahan itu aja sih ya. Jadi kita nggak usah panjang lebar. Intinya kemarin kita pergi silaturahmi ke sono kesini, mungkin duit habis segala macem. Insya Allah Allah ganti dengan yang lebih baik lagi. Yang kemarin silaturahmi ya ditanya-tanya, kerame tuh ya di sosial media. Gue tuh paling males silaturahmi ke saudara, kenapa? Pasti ditanya kapan nikah gitu ya. Ada gak silaturahmi? Jangan. Justru dengan silaturahmi dia nanya gitu, doain aja ya. Nah kalau di kuburan, kalau dia datang, kapan nyusul gitu. Ya kan dia nanya kita kapan nikah. Pas kita lagi berziarah, tante kapan nyusul? Kemarin tante nanya aku kapan nikah. Karena gantian, tante kapan nyusul? Gitu. Kira-kira gimana tuh ya tante gitu ya. Ya sebelum Umi sampaikan yang lebih lanjut, yuk kita tanya jawab aja. Karena waktunya mepet. Kita sampai jam 1 kurang 5. Nanti kita salam-salaman, berselawat, jam 1:10 nanti kita pamitan. Mendingan kita ngobrol. Jadi intinya asar itu sebenarnya umur ketika kita nggak ada masih ternyang-nyang bekas-bekasnya. Apakah asar itu bekas kebaikan? Apakah asar itu bekas keburukan? Yubesato tadi dibatasin rezekinya, diukur oleh Allah. Siapa yang bisa dikasih dengan dia itu tetap tawadu, maka Allah kasih rezeki yang banyak. Maka kalau kita merasa, kok Allah belum ngasih gue rezeki yang banyak, rasa gue udah silaturahmi deh, udah baik deh sama saudara gue, udah baik sama ponakan gue, kok masih segini-gini aja, mungkin kita belum ikhlas. Atau mungkin kita belum pantas karena jangankan kaya, miskin aja sombong loh. Lo miskin aja sombong, gimana kaya? Oh, ya kan? Jadi basato itu Allah kasih tapi cocok apa enggak. Mudah-mudahan kita cocok semuanya. Ya, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, terimalah doa kami ya Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Terimalah ya Allah amal kami yang kemarin, terimalah semua yang ada di sini juga ya Allah. Baik, sekarang kita tanya jawab. Anda bertanya, saya menjawab. Cus. Ayo dong, nanya dong, jangan pada bengong aja. Apa kemarin abis kemarin apa namanya silaturahmi ke rumah saudara gimana ceritain pengalamannya. Cus. Cerita boleh, bertanya boleh, diskusi boleh, marah-marah juga boleh, di sini boleh. Boleh ternyata. Sama Udi santai ya Mia, apapun boleh dipertanyakan dan boleh dikasusin. Dikasusin boleh. Tapi saya mau nanya malu, bilang aja si Fulan, Mawar ternyata begini gitu. Oke, baik. Bernama Mawar dia gini-gini gitu, nggak apa-apa kan? Apa ya, Mi? Iya, Kita bukan. mau ceritain Kan namanya Mawar. Malu misalnya ya Mi, kita terjadi misalnya si Fulan. Si Fulan. Kayaknya dari sini nih, kayaknya ada yang mau cerita. Kalau mau banyakin nanya lah, ya silakan. 1, 2, 3, 4 banyak nih, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan nama dan password. Asal namanya? Nama saya Rani. Dugem yuk mari gitu. Mari. Dugem dunia gemar mengaji. Oke silakan. Kan kalau rezeki itu kita udah pasti dari Allah ya udah diatur, udah ada takarannya masing-masing. Takaran masing-masing. Bisa nggak sih rezeki itu diubah? Takarannya diubah gitu ya dari dikit jadi banyak gitu. Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Bisa. Mana jawabannya? Nanti. Baik, campur lagi. Bisa lagi. Rezeki kan udah diatur nih sama Allah. Bisa nggak kira-kira rezeki yang tadinya tipis jadi tebal, yang tadi dikit jadi banyak? Bisa nggak ya? Kita tunggu jawabannya setelah ini. Baik, yang mau nanya sampai lagi? Assalamualaikum Umi, nama saya Waalaikumsalam. Astri Ivo. Iya. Ustazah. Jadi gini Umi, waktu kemarin kan ziarah di Kubur. Iya, itu seperti apa sih idealnya Umi? Kadang kan kita ada yang mandu, ada yang enggak. Nah kalau misalnya Berziarah. Iya, Oh iya, ada yang mandu terus kita bayar dia ya. Enggak, jadi kalau misalnya nggak ada yang mandu pun gitu kan kita pengen keluarga kita aja, terus apa aja yang harus didoain, doa-doa apa aja gitu. Oke. Baik kalau begitu. Nah, sini dulu ya, sini ntar dulu ya. Ketiga. Yang pertama dulu nih, ya. Ini nggak ada satu lagi tuh Mi. Satu lagi boleh. Ini 1, 2, 3. Tapi ingetin ya ntar ya. Kan aku suka lupa. Sama Mi, sama. Aku suka lupa. Siapa? Ya boleh.
Siapa namanya? Ini langganan suka bertanya dia. Bagus, Mbak Puji. Puji kan. Nama panjangnya Puji Syukur. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Panjang amat namanya. Begini nih, kalau di Islam itu kan orang yang berhutang itu ada diwajibkan untuk membayar. Tapi kalau di Islam orang yang diutangin itu juga wajib gak sih untuk menagih kalau dalam Islam? Tapi konteksnya ada dua unik. Misalnya ditagih, kadang kan dia kadang lebih galak nih. Nah lama-lama ya kan kita merasa kayak cukup tahu ya kan. Tapi lama-lama kayak dia datang mulu, belum lunas kok datang mulu. Kita memilih untuk menghindar. Kita pesan kayak memutuskan silaturahmi. Itu yang pertama. Nah, yang kedua ada juga dia memang berhutang dan kebanyakan kalau saya pribadi dia datanginnya sama yang berumah tangga. Ya, dan benar-benar dalam keadaan susah. Lagi benar-benar di bawah gitu. Dia memang menyicil di saat berhutang. Tapi ada juga dia lama membayarnya. Tapi dalam kondisi juga fase-fase dia mau membayar itu ada kejadian insiden yang sangat-sangat akhirnya dia jatuh. Oke. Dan saya pribadi merasa kayak nggak tega, dan kayaknya nggak usah ditagih deh, kayak diikhlasin aja. Tapi kalau dari sikap saya pribadi kayak gitu itu gimana? Nah, kalau yang pertama tadi kita menjauh, karena tuh orang rese. Kalau yang ini malah gue kesian. Oke, baik.